Sorotan lainnya, saudara, selama hampir 1 bulan pelajar ini mengalami kesurupan massal. Imbasnya proses belajar mengajar di sekolah terganggu. Ternyata SD itu tuh SD pertama yang dibangun Belanda di Jawa Barat. Nah, terus pada zaman dulu bangunan-bangunan yang ada temboknya itu kan masih jarang ya bang. Kebanyakan dari kayu, dari bambu gitu kan. Bangunan yang ada temboknya itu pasti dipakai camp militer pas lagi perang. Nah, pada waktu itu SD itu sempat dipakai camp militer sama Belanda, dan dia dikuburin di belakang SD itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Dan sekarang kita lagi ada di segmen Podcast Saksi Misteri. Jadi narasumber yang akan bercerita malam ini adalah salah satu konten kreator yang hobinya itu menantang mistis-mistis yang ada di tempat-tempat horor. Mungkin kalian nggak asing nih, belakangan ini kan lagi rame pesulap merah. Dan di sebelah gue ini kontennya itu mirip-mirip sama pesulap merah, cuman dia itu mengujinya ke tempat-tempat horor yang punya mitos-mitos mengerikan. Kita sapa dulu aja narasumbernya. Sebelah gue udah ada Bang Abo. Bang Abo, apa kabar nih? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah nih ya. Ini lu udah beberapa kali mampir di channel-channel tetangga nih ya? Iya, dan tetangga abang. Iya. Dan lu sendiri pun ini konten kreator. Iya. Ya, dimana gue cukup tertarik nih sama konten-konten kayak lu nih. Karena gue sering dengar cerita horor, cuman ya kadang-kadang emang kurang ada pembuktiannya nih. Dan di channel lu itu, lu sering banget nih nguji-nguji tempat-tempat yang terkenal angker dan punya mitos-mitos tertentu ya? Iya. Ini lu mulai channel dari tahun berapa nih, Bang? Baru 8 bulan mungkin ya. 8 bulanan? Iya, 8 bulan. Dan dalam kurun waktu 8 bulan ini, lu sampai ngalamin satu kejadian yang akhirnya berimbas sama istri lu ya? Iya. Nah, ini gue mau nanya sedikit aja Bang, lu jangan cerita mistisnya ya? Iya. Ini yang terjadi sama istri lu tuh gimana? Istri lu kenapa tuh Bang, waktu itu Bang? Lehernya sakit dan badannya udah keras kayak kayu gitu. Nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak? Iya. Dan itu sempat lu bawa ke tempat ruqyah ya? Iya. Dan itu kata orang yang ruqyahnya tuh kenapa tuh Bang? Apa ada kaitannya dengan lu bikin konten atau gimana gitu? Iya, jelas dari situ. Iya. Dia bilang gimana tuh ke lu? Ya dia bilangnya ya lain kali kalau mau konten bilang dulu ke sini gitu kan. Biar disiapin air doanya untuk mengganggu keluarga. Iya. Tadi gue sempet ngobrol sama lu juga karena kondisi istri lu ini cukup miris ya. Iya. Dia itu nggak bisa bergerak sama sekali, bahkan makan pun nggak bisa. Nggak bisa. Minum pun nggak bisa. Minum bisa sedikit. Iya, sedikit ya. Dan ini kejadiannya pasca kejadian lu explore di salah satu sekolah yang ada di Jawa Barat. Iya. Dan ya, malam ini Bang Abo bakal cerita tentang sekolah tersebut ya. Cuman nggak bisa di-spill. Dan ya bakal diceritain semua dari dia eksplor sekolah sampai akhirnya berimbas kepada istrinya. Seperti yang dibilang Bang Abo, dia hampir nggak bisa bergerak sama sekali. Iya. Dan itu menariknya cukup dalam waktu kurun 2 jam. Iya. Itu bisa kembali normal lagi. Iya. Setelah di ruqyah ya. Alhamdulillah. Dan ini the power of ayat-ayat Allah lah ya. Iya. Karena ruqyah kan pasti Islam. pakai doa-doa ya. Iya, pakai doa. Dan ini mujarab banget. Gue kaget pas tadi dengar Bang Abo cerita itu cuman cukup 2 jam. Bisa kembali normal ya. Iya. Nah ini kan menyerang anggota keluarga lu ya Bang ya? Iya. Dan ini kejadian ini pernah berapa kali sih Bang? Kejadian sama lu dan tim gitu? Nah ini jadi kejadian ini tuh sebenarnya udah ada 3 kali ya. Oh iya. Yang pertama itu yang di Hotel Terbengkalai saya ceritain di channel saya sendiri. Di Melawan Mitos. Yang ketiga ini yang dari Rumah Sakit Terbengkalai itu diceritain di channelnya Tetangga Abang. Iya. Oke. Dan yang kedua, ini yang paling beda saya ceritain di Lentera Malam. Wah. Karena spesial berarti ya? Spesial. Iya. Pertama videonya tidak kami tayangkan, video explore-nya. Iya. Dan yang kedua, gangguannya pun paling nyusahin ya, paling menyakitkan. Karena main fisik, Bang. Iya. Bukan sekadar penampakan gitu. Seperti yang lu bilang tadi, ini kan nyerang fisik istri lu ya? Iya. Dan juga teman lu sempat sakit pas lagi survei. Iya. Si Bang Black tuh. Iya. Iya. Wah ini jadi kalian wajib banget simak videonya sampai habis karena gue tadi udah dengar cerita dari Bang Abo dan itu menarik banget diikutin sampai habis. Gue cukup menikmati cerita dari si Bang Abo ini karena ini benar-benar imbasnya sampai ke keluarga lu Bang ya. Iya. Ada efek samping dari perilaku yang suka menantang-menantang. Iya. Akibat, ada sebab akibat. Iya. Oke deh, jadi buat kalian yang penasaran sama cerita dari Bang Abo ini, simak videonya sampai habis, jangan ada yang di-skip, cukup skip iklannya aja. Tapi sebelum itu gue mau infoin dulu nih, buat kalian yang mau jadi narasumber seperti Bang Abo yang ada di sebelah gue,
Kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam, itu ada di lenteramalam.id. Dan satu lagi nih, buat kalian yang suka komplain kalau di Lentera Malam itu banyak iklannya, kalian bisa mampir ke Spotify-nya Lentera Malam, itu ada di Lentera Malam Podcast Horor. Oke, Bang Abo, udah siap nih buat cerita malam ini nih? Siap. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian denger ceritanya, kalian tonton dulu iklannya. Ini kejadiannya awal tahun ini. Waktu itu kami lagi ngonten di salah satu rumah Belanda yang ada di Jawa Barat lah ya. Nggak usah sebutin kotanya, Jawa Barat aja. Waktu itu lagi bersihin alat-alat, kamera dan mic itu kan tripod. Tidak ada interaksi yang berarti waktu kami di situ konten. Kita beresinnya itu di sebuah warung kopi yang ada di pinggir jalan dan nggak jauh dari lokasi kami ngonten di rumah Belanda. Kita sambil ngopi kan, ngopi beres-beres. Nah, kita lagi sambil ngobrol, beresin alat-alat. Tiba-tiba ada bapak-bapak. Kita sebut saja namanya Pak Udin ya. Pak Udin ini nanya, lagi pada ngapain nih? Kok rame-rame gitu kan? Bawa kamera segala. Oh, kami habis ngonten, Pak. Di mana? Ini di belakang, di yang rumah Belanda itu. Oh, iya. Kontennya tentang apa? Ya, saya ceritain lah ya. Pak Udin ini lalu bilang, oh, horor. Kalau boleh, kalau mau sih itu juga di tempat saya aja. Di tempat mana ya, Pak? Saya tanya. Itu di SD. SD? Bapak ini apa di situ? Guru apa siapa? Saya yang jaga, katanya. Yang jaga di SD itu. Oh, Bapak tinggal di situ, tidur di situ. Iya, saya tidur di situ. Terus saya tanya lagi, SD-nya udah terbengkalai apa gimana, Pak? Enggak, masih jalan, masih aktif. Masih aktif ya? Masih aktif, Bang. Iya. Nah, ini yang jadi pertanyaan kami pada waktu itu. Apa iya di sekolah dasar yang masih aktif, bersih gitu kan, terawat, dan banyak orang berlalu lalang, ada horor-horornya? Karena kan biasanya kami ini mendatangi tempat-tempat yang terbengkalai, yang sepi orang, sudah tidak terawat lah, berantakan. Emang ada apa, Pak? Jadi anak-anak yang sedang bersekolah di situ sering digangguin katanya, Bang. Lagi main. Lagi lari, tiba-tiba kayak ada yang nendang kakinya, jatuh. Padahal nggak ada siapa-siapa. Terus ada yang manggil, nengok, nggak ada yang manggilnya kan. Ada yang nyentuh lah gitu. Dilihat nggak ada siapa-siapa. Bahkan sampai guru pun sama. Suka ada yang manggil gitu kan. Ada yang megang, dilihat nggak ada siapa-siapa. Yang lebih mirisnya lagi, alat musik yang ada di sekolah itu suka bunyi sendiri. Berarti cukup banyak teror ya di sekolah itu ya, gangguan ya. Itu kan menurut pengakuan si Bapak. Ya, si Pak Udin ini ya. Pak Udin, kami belum percaya karena belum ke lokasi kan. Nah, saking seringnya bunyi alat musik itu kan disimpan di satu ruangan ya alat musik itu sampai dihapus, Bang, pelajaran seni musik. Diganti, itu kan cuman ekstrakurikuler ya. Diganti dengan ekstrakurikuler yang lain karena berisik gitu kan. Nah, lalu saya bilang, ya udah, Pak, nanti saya survei lah. Sekarang kan udah malam ya, kami udah capek gitu, mau pulang, mau istirahat. Mungkin besoknya saya datang, saya survei, Bapak tinggal di situ kan? Iya, di situ, datang aja, saya ada kok. Oh ya udah, iya. Itu jaraknya nggak jauh, Bang, cuma 100 meter. Oh, deket berarti. Dari warung kami ngopi itu, Bang. Iya. Berdekatan. Nah, situ saya pulang, pamitan dengan Pak Udin gitu kan. Keesokan harinya saya survei berdua dengan ada namanya Black, teman saya. Saya datang kan itu jam 5 sore, Bang. Jam 5 sore. Nyampe parkiran kan. Si Bapak ada tuh di depan lagi nongkrong. Kita ngobrol-ngobrol. Ayo kita jalan-jalan, katanya. Oh ya, saya jalan-jalan tuh di sekolah itu. Itu mungkin baru masuk ke area kelas berapa ya? Bukan masuk ke kelas ya, Bang, ngelewat kelas itu. Itu mulai berasa, Bang. Padahal masih sore nih? Iya, berasa, Bang, horornya. Jadi gini, kenapa saya yang survei? Karena di antara tim ini, saya pilihnya yang paling kuat. Saya memang tidak bisa melihat mereka, tapi saya bisa merasakan keberadaan mereka. Dan bentuk mereka ini terbayang-bayang di pikiran saya, Bang. Di kepala saya gitu. Lanjut lagi kayak yang tadi ya. Kita jalan, saya
anjir beneran nih. Serem. Memang merinding saya waktu itu. Saya jalan lagi kan. Pak, Pak Udin kan di depan ya, Pak Udin. Pak, ini beneran ya, Pak, merinding. Karena beda, Bang. Di lokasi ini, mana yang merinding dan mana yang enggak tuh beda. Kami kan sering ke lokasi yang seperti itu, Bang. Saya cukup aneh. Aduh, ini sekolah masih aktif nih, kasihan gitu kan. Murid-murid di sini. Saya keliling terus sama Pak Udin, kan itu sekolah kan kecil ya, Bang. Nggak terlalu besar. Di ujung, coba ke sana katanya. Saya ke ujung. Nah, di sini saya merindingnya kencang, Bang. Kencang di sini, di ujung itu. Pas WC lagi. Waduh, kencang gini kan. Nah, di sini di pikiran saya yang terbayang itu ada sosok wanita pakai baju merah. Bukan kuntilanak merah ya. Wanita biasa kayak manusia, tapi dia pakai kebaya warna merah. Pakai baju zaman dulu lah, ke bawahnya itu apa ya? Kayak kain jarik gitu ya? Kayak kain gitu ke bawahnya. Dia rambutnya disanggul, Bang. Terus beberapa langkah dari WC itu, saya jalan lagi, kelihatan kakek-kakek yang tingginya tuh cuman segini mungkin ya. Nggak terlalu tinggi lah. Kecil badannya tuh, pendek. Tapi nggak jelas tuh mukanya. Karena dia posisinya saya lihat dari pinggir. Yang saya kebayang di pikiran saya ya. Wow, saya di tempat lumayan nih. Lalu si Black ini kan penakut nih ya. Oh, si Black penakut nih, Bang. Lucu, Bang, memang. Black ini kameramen kami tapi penakut ya, lucu. Saya jahil sama si Black. Saya tuh tahu tuh posisinya yang perempuan itu di dekat WC kan. Kamu percaya nggak sama bahwa di sana tuh ada perempuan? Emang kenapa, Bos? Ya percaya nggak? Ya percaya nggak percaya. Oke, sini. Nah, sama saya dia ini. Pas udah deket tuh, Bang, saya dorong, Bang. Jadi kayak ngenabrak gitu kan. Tuh dia merunding kenceng, Bang, sebadan badan. Di situ dia langsung pendiam, Bang. Langsung diem tuh dia di situ. Langsung diem, jadi lemes badan tuh katanya. Saya kan ketawa-ketawa, memang sering dijailin sama saya kan. Nah, udah gitu kami pamit lah pulang ya. Nyampe rumah, Black sakit, Bang. Tadinya kita mau ngonten besok kan. Karena Black sakit diundur. Diundur tuh. Aduh, gara-gara saya jahil, Bang. Iya. Udah gitu, nunggu Black mungkin sekitar 2 hari dari kami survei. Black udah mulai sehat. Oh, udah mendingan nih si Black nih. Udah mendingan. Iya. Oke, kita eksekusi lah lokasi ini kan. Singkat cerita kami nyampe di lokasi. Kita ngobrol dengan Pak Udin lagi. Nah, terus kameramen kan mencar, Bang, pasti kalau di lokasi untuk ngambil sinematik kan. Dan tim yang lain juga pada lihat-lihat itu kan. Sebenarnya merasakan sih di mana nih angkernya parahnya sebelah mana. Nah, pas lagi mencar gini, saya bareng si Black. Karena khawatir, Bang, takutnya dia sakit lagi. Takutnya ada yang nempel lagi yang sakit. Black ini masuk ke salah satu kelas yang menurut saya itu paling angker di situ. Pas masuk, saya di belakang tuh, balik ke arah pojokan kelas, saya baru masuk pintu. Di situ saya kayak nabrak sesuatu, Bang. Kerasa nih di badan nih. Kerasa, Bang, bukan ke badan, ke muka. Dan muka saya langsung kesetrum, kayak nyetrum gitu. Apa ini ya? Nah, pas saya merasakan itu, si Black kan lagi gini kan, saya ngambil sinematik. Si kameranya itu tiba-tiba mati. Dan lightingnya mati. Loh, aneh ini kenapa? Dia nyalain lagi. Nyala, Bang. Bukan habis baterai masih full, nyala. Lighting pun nyala. Kayak mati mendadak aja gitu ya. Nah, terus saya setelah nabrak sesuatu itu, saya mencium bau menyan yang menyengat. Waduh, kok bau menyan ya? Bentar. Apa Pak Udin ini nyalin menyan? Saya ke depan, ke tempat Pak Udin kan. Karena Pak Udin tinggalnya di depan. Pak Udin bakar menyan? Enggak lah, ngapain saya bakar menyan di sekolah? Bisi aja Pak Udin ngasih makan yang di sini. Enggak, saya nggak bakar menyan, sok aja lihat. Oh iya ya, ada bakar menyan. Anjir, kenapa nih bau menyan ya? Aneh saya. Om Apoy lagi di kelas yang pojokannya lagi. Waktu itu lagi lihat-lihat. Nah, Om Apoy ini mencium bau bangkai yang menyengat di salah satu kelas. Dia cari-cari tuh. Takutnya ada tikus yang mati kan. Tapi nggak ada, Bang. Tapi bau bangkai itu menyengat, cium. Perdi, yang aneh Perdi dia ke WC. Lihat-lihat. Nah, di sini Perdi nyium yang beda lagi. Dia mencium bau melati. Jadi saya bertiga ini mencium bau yang berbeda. Beda-beda. Di situ kami udah nggak bisa mati, kami berembuk. Ini mau kayak gimana nih? Karena tempatnya kan kecil. Ini kalau explore juga jaraknya deket banget gitu kan. Sebentar doang kelar ya? Iya, sebentar beres. Paling uji mitos aja nih kan. Jadi ada namanya di sesi kami uji mitos ya. Jadi bukan menguji nyali, ini uji mitos. Jadi mitosnya yang kita uji. Oh iya, ini mirip kayak pesulap merah nih ya? Iya. Pembuktian gitu ya? Iya, pembuktian di lokasi, Bang. Iya. Mitosnya kita uji beneran angker atau enggak gitu kan. Nah,
siapa nih yang mau turun? Karena ini cuma bisa satu nih talent yang turun, tempatnya kecil. Waktu itu Perdi yang turun, Kang Perdi. Saya aja, oke, siap. Pas udah opening ya, kita bikin opening dulu uji mitos gitu kan. Pas mau mulai, Perdi ini nanya kan, Kang, harus kayak gimana nih? Ya udah, tantang aja. Sombralin, kasarin, tapi kasarnya jangan bawa bahasa kebun binatang ya. Karena ini tempat pendidikan kan. Kita harus menghargai mereka yang bersekolah di sini. Ya sompral aja, jangan kasar lah, jangan kebun binatang. Nah di sini juga saya mau jelaskan, kami kan menantang setan. Bukan kami sombong pamer keberanian menantang setan, tapi memang itu cara kami menguji sebuah mitos. Iya. Terus mau kayak gimana dong kalau nggak kayak gitu? Iya, betul. Jangan, Iya. harus kayak gitu. Nah, Perdi udah paham, oke lah. Pas mau mulai, tiba-tiba si Black bilang, bos bentar bos, ini baterai habis. Oh yaudah, ganti dulu. Kita bawa baterai cadangan kan, masukin baterai cadangan. Duh, bos ini juga nggak ada baterainya. Loh, kok nggak ada baterainya? Saya cek kamera yang satu lagi. Kami bawa 3 kamera pada waktu itu. Kamera pertama ini habis baterai, kamera yang kedua juga habis baterai, kamera ketiga habis baterai. Padahal sebelumnya kita cas semua, Bang. Iya, udah prepare lah ya. Udah prepare, Bang, semua cas. Sama termasuk lighting juga habis baterai, Bang. Wah. Nggak ngerti, saya ngedadak habis baterai semua. Waduh, kesal kan. Nah, saya ikut cas dulu lah di dekat Pak Udin ya, tempat tinggal Pak Udin di depan. Kamera kami itu masih kamera jadul ya, Bang. Maklum lah, belum ada modal, Bang. Iya. Jadi ngecasnya itu butuh waktu lama, nggak bisa sebentar gitu kan. Baru pas 10 menit saya cek, masukin. Udah penuh, Bang. Padahal biasanya 30 menit, 40 menit baru penuh satu baterai itu. Iya. Ini 10 menit udah penuh. Loh, kok? Yaudah, mulai. Mulai uji mitos Perdi. Dia sendiri kan, sambil nantangin setan yang di situ. Nah, di sini Kang Perdi ini mulai merinding, Bang. Dia lagi mondar-mandir di depan kelas, tiba-tiba nggak dengar suara cekit. Ya, cekit gitu. Apa tuh katanya? Dia masuklah ke kelas itu kan penasaran. Dia ngelihat ada satu meja yang sudah tidak pada posisinya. Jadi kayak bergeser gitu, Bang. Sedangkan yang saya tahu di sekolah dasar itu, kalau pulang itu kan harus rapi ya. Harus rapi biasanya. Meja dirapihin, kursi dirapihin. Dan pas tadi kami ngambil sinematik pun itu rapi meja. Pas itu bergeser. Satu yang nggak pada barisnya. Wah, apa nih? Terus Pak Perdi disamperin lagi. Keluar sok. Kalau memang mau nampakin keluar. Saya penasaran mana setan di sini katanya gitu. Nggak ada tuh, Bang. Tapi merindingnya makin dapat Perdi, makin berasa. Keluarlah Perdi dari kelas itu. Itu kan si pintu nggak ditutup lagi, Bang ya? Karena kebuka kan keluar. Pas Perdi mungkin ada sebuah langkah dari kelas itu, pintu itu nutup sendiri, Bang. Bruk. Perdi kan kaget ya. Balik lagi disorotin kamera. Karena bawa kamera Perdi juga. Astagfirullahaladzim, itu kok nutup sendiri gitu kan. Pas lagi disorot kayak gitu, itu pintu kebuka, Bang, pelan-pelan. Kreket. Wah. Merinding saya, Bang, sumpah, Bang. Nah, Perdi penasaran. Karena Perdi ini memang orang yang berani ya. 2 orang yang paling berani dari kami ini, Perdi dan Om Apoy. Bisa dibilang udah nggak normal karena urat takutnya udah hilang. Oh, iya. Ngelihat seperti itu bukannya takut, malah disamperin lagi, Bang. Disamperin sama dia. Disamperin, dicek itu pintu, nggak ada orang. Bahkan kalau dibilang kena angin pun kami rasa nggak akan mungkin ya, karena posisinya tuh kehalangin bangunan, Bang. Jadi nggak ada angin yang mungkin lewat. Iya, dan mungkin agak berat juga kan pintu kayak gitu. Iya, pintu zaman dulu, Bang. Iya. Waduh, ini mana gitu. Nah, pas Perdi lagi asik-asiknya tuh dapat interaksi, terus di situ juga Perdi lagi mencium bau melati. Kamera kami ngedrop lagi, Bang. Baterainya habis lagi. Waduh, ini gimana kan? Itu udah malam, udah jam 1:30. Kita udah capek juga kan dari tadi gitu. Wah, yaudahlah. Tapi dapat interaksinya, Bro. Dapat. Karena kan konten seperti kami yang dicari itu interaksi. Iya. Nggak ada interaksi bete. Iya. Nah, oke lah. Di situ saya rasa udah cukup. Di situ saya bikin video closing. Video closing pun pakai handphone, Bang. Kamera habis baterai semua. Iya. Udah closing, oke, beres. Nah, biasa pas udah gitu kan kita beres-beres tuh. Biasanya saya kalau mau ngecek review video itu di rumah kan. Biar tenang kan, kita harus pelan-pelan kan ngeliatin bisa ada yang aneh gitu kan. Ada kelebatan apa gimana. Pakai laptop layarnya gede. Ini karena saya penasaran kan, saya ikutlah ngecek di Pak Udin kan, saya sambil dicolokin. Saya cek kan video Perdi itu yang uji mitos itu. Pas saya cek suaranya, Bang, nggak ada. Mati suaranya. Dari awal sampai akhir nggak ada, Bang. Nggak masuk suaranya. Nggak masuk, Bang. Padahal kita cek sound dari awal. Iya.
Waduh, ini gimana kan? Bro, ini suaranya. Nah, tadi kan cek sound. Ya makanya aneh, ini kenapa suaranya nggak ada? Waduh, karena kami udah lelah kan pada waktu itu. Ya udahlah, kita ngulang lagi besok. Besoknya kita kesana lagi, tapi Ferdi nggak ikut. Karena waktu itu anaknya lagi sakit katanya, harus nganter ke dokter. Waktu itu yang turun Om Apoy. Kita seperti biasa lah ya, bikin video opening segala macam. Om Apoy yang turun. Om Apoy ini agak lambat nih interaksinya nih. Nggak langsung kayak Ferdi kan, baru 10 atau 20 menit ada gitu interaksi. Om Apoy ini agak lambat nih. Udah 25 menit belum ada interaksi. Pas masuk mungkin sekitar lebih dari 25 menit, Om Apoy mulai merasa merinding, Bang. Nah, pas lagi mulai dapat interaksi merinding, kita kan nunggu di depan ya. Om Apoy bener-bener sendiri. Datang motor, Bang. Cek, bapak-bapak. Dia nanya, ada apa nih rame-rame jam segini, udah malam, katanya. Saya jelasin, kita bikin konten, Pak, buat YouTube, gini. Loh, siapa yang ngasih izin? Pak Udin. Mana Pak Udinnya? Panggil Pak Udin kan, ngobrol sama Pak Udin. Kayak debat gitu lah. Kami juga nggak tahu itu siapa ya. Ternyata itu wakil kepala sekolah, Bang. Lewat, Bang. Wakil kepala sekolah? Iya, dan dia marah-marah, Bang. Itu dibikin konten katanya. Ini sekolah masih aktif. Janganlah, katanya. Dia bilang sama kami kan, kasihan murid di sini, gitu kan. Kasihan juga para orang tuanya. Takutnya nggak tenang anaknya bersekolah di sini. Ya di situ kami juga ngerti lah. Ya udah, kami di situ terpaksa berhenti lagi, Bang. Udahan. Sayang banget pada Om Apoy udah mulai merasakan interaksi nih. Kan, tapi ya mau gimana ya, kita menghargai juga keputusan bapak tersebut. Ya udahlah, kita pulang. Pas kita pulang ini, si bapak kepala sekolah ini pulang duluan. Karena kan ngeliat kami udah beres-beres kan. Dan Pak Udin pun menyampaikan minta maaf sama kami. Karena saya bilang, ya nggak apa-apa sih Pak, saya juga ngerti gitu kan. Toh lagian dari awalnya juga bukan kami yang meminta, tapi bapak yang meminta kami untuk konten di situ. Dia menawarkan lah ya. Ya, menawarkan. Ya, maaf ya, kayak gini. Ya udah nggak apa-apa Pak, kita pulang aja Pak. Nah, pulang, saya naik mobil kan, keluar gerbang. Baru mungkin ada 20 meter saya keluar dari gerbang sekolah itu, Pak Udin lari nih, sambil manggil-manggil. Sebentar tungguin. Saya kaget kan, kenapa Pak? Itu kipas angin di kelas kok nyala semua. Waduh, nggak tahu Pak. Tolong doa, gimana ini? Ya nggak tahu Pak. Kami ini hanya pembuktian mitosnya gitu ya. Kita membuktikan mitos di tempat ini angker apa enggak. Kita ini bukan tim pemburu hantu. Kita kalau ada yang kesurupan di tim kami juga bingung. Pak Udin di situ bingung juga. Aduh, ini saya gimana ya? Saya tidur di mana katanya? Ya nggak tahu Pak, saya kan. Yang akhirnya si Pak Udin itu tidur di warung kopi itu, Bang. Yang pertama kali ketemu sama lu. Iya. Karena dia takut tidur di sana. Saya tanyakan udah kita tantangin gitu kan. Nah, setelah itu kami pulang lah ya. Saya capek, istirahat segala macam. Sorenya tim saya kumpulkan semuanya, Ferdi, Apoy gitu kan, sama yang lain berkumpul. Pas lagi ngumpul gitu, saya tanya nih, ini di rumah ada kejadian gimana? Saya takutnya kan ke keluarganya kan. Ternyata Om Apoy bilang, istri saya digangguin. Oh, ini ada kita mulai dari istri Om Apoy dulu ya. Karena para istri kita digangguin. Jadi waktu itu, waktu kita lagi ngonten di sekolah dasar, istrinya Om Apoy ini bermimpi Om Apoy lagi di sekolah. Tapi di dalam mimpinya Om Apoy ini dikerubutin sama makhluk-makhluk di situ. Lagi dikerubutin, Bang. Sekelilingnya, dikelilingin. Istrinya itu mimpi. Pas lalu istrinya bangun kan, kaget itu kan. Astagfirullahaladzim. Itu apa gitu. Nah, pas bangun dia ngedenger tuh pintu kebuka, pintu utama. Nah, istrinya ini ngira itu Om Apoy. Ditungguin sama istrinya kan, istrinya lagi di kamar kan. Nggak lama pintu kamarnya kebuka. Bener Om Apoy. Om Apoy datang kan. Nah, cuman anehnya ketika datang itu nggak ngomong apa-apa, Bang. Disapa, ditanya tuh diem aja. Mukanya tuh datar, Bang. Diem. Kan nanya kan, biasanya istri kan nanya kan kalau suami baru pulang. Ayah capek apa enggak, mau makan apa enggak gitu kan. Dia ditanya gitu diem. Om Apoy ini nggak ngomong. Tapi dia jalan dengan dinginnya mukanya, nyamperin ke istrinya dan kayak nindihin istrinya gitu. Nah, di situ istrinya Om Apoy ngerasa kayak ketindihan.
Dan om Apoy yang nindihin istilahnya itu jadi hilang gitu, om Apoynya itu. Padahal kelihatan banget barusan. Di situ istilahnya kayak ketindihan gitu, nggak bisa gerak mungkin sekitar 20 menit. Terus itu kan baca-bacaan ya, baca-baca doa gitu sebisa mungkin yang dia inget. Karena biasanya kalau lagi panik tuh lupa doa tuh bang. Iya, betul. Ayat kursi lupa bang. Baca doa sebisa-bisa, akhirnya bisa bangun dan dengan kaget kan, astagfirullahaladzim. Pas bangun itu dicari kan di rumah, aduh si ayah mana kan, dicari ke rumah. Itu kan om Apoy kamarnya di lantai 2. Di lantai 2 tuh dicari nggak ada, terus ke bawah nggak ada. Dia telepon lah sama istrinya, ayah di mana? Ayah masih di lokasi, masih ngonten. Saya gue merinding bang. Berarti ada sosok yang pulang ketika si Bang Apoy masih ngonten di sekolah ya? Ya, orangnya sekarang ada di belakang kamera om Apoy. Saksi aja. Kacau. Iya. Oke. Lalu ke istrinya Ferdi. Tapi ini bukan pas ngonten bang, sudah ngonten bang. Ferdi pun ceritanya telat juga. Karena waktu kita kumpulin pas sorenya itu, Ferdi nggak datang sih. Ada om Apoy doang cerita. Ferdi itu cerita besoknya. Waktu itu istrinya itu lagi diem di dalam kamar. Dia lagi main handphone nih bang. Gini kan, perempuan biasalah main Mobile Legends apa medsos gitu kan. Ferdi ini punya anak namanya Saka. Saka ini tidur di pinggir ibunya. Pas lagi main handphone gini, tiba-tiba ada yang meluk ke kaki istrinya Ferdi kan. Dipikir itu Saka kan. Ditanya kan sama ibunya, Dek, kamu kok belum tidur? Nah, pas lagi penasaran tuh, kok nggak jawab tuh? Diam aja gitu. Pas penasaran kan istilahnya lihat. Pas dilihat itu ternyata kakek-kakek bang meluk, tapi kakeknya itu kecil, pendek. Dan Saka ini lagi masih tidur di sampingnya ibunya, istrinya Ferdi gitu, di kanan. Itu kan teriak, wah gitu kan, histeris. Nah teman pas histeris itu hilang. Udah gitu, karena panik kan, Saka digendong lah dalam posisi lagi tidur, keluar kamar sambil bilang astagfirullahaladzim. Dia panik nelfon Ferdi, ayah di mana? Ini di rumah gini, cepet pulang. Oh ya sok pulang sekarang, jangan tungguin. Tapi mungkin agak lama karena posisinya lagi di luar kota. Ya udah sok, aku takut sendirian. Dia berusaha untuk menenangkan diri, berusaha istighfar. Dia lihat lagi ke kamar aman, masuk lagi, pintu dikunci. Dia ngerasa di kamar tuh udah nggak ada sosok itu, dikunci. Dia ngerasa udah aman. Dia coba untuk tidur lah ya. Begitu si lampu dimatiin, di pinggir bang berdiri kakek-kakek itu bang. Dia langsung bangun, astagfirullahaladzim. Kaget kan? Kaget itu dia langsung bangun kan, Saka digendong lagi kan, sampai panik kan gini. Astagfirullahaladzim gitu. Si kakek-kakek itu hilang. Setiap istrinya teriak tuh hilang. Karena saking paniknya, dia sampai nggak bisa gerak tuh bang, badannya tuh. Karena takut bang, gimana sih? Iya. Cewek yang shock banget tuh. Iya. Panik lah pokoknya. Melangkah satu langkah pun berat bang, karena saking takutnya. Pas lagi berdiri gitu di pojokan kamar, istrinya Ferdi ini mendengar ada suara di atap. Kakak gitu. Pas dilihat, itu kakek-kakek di atas bang, lagi merayap gini. Jadi kalau di sini mukanya jelas kelihatan. Matanya ini hijau. Dia bertanduk kayak domba, ke belakang ini panjang. Tapi kecil, badannya tuh kecil. Pendek gitu kan. Cuman mukanya muka kakek-kakek. Pakai baju kayak orang zaman dulu tuh, baju apa ya? Sama ke bawahnya tuh kayak kain gitu. Dia merangkak. Di situ karena saking takutnya, istrinya Ferdi, dia pingsan. Dia nggak ingat apa-apa, saking takutnya. Karena itu kan berturut-turut. Iya. Udah nggak kuat nahan rasa takut. Ada batas biasanya perempuan itu ya nahan rasa takut. Dia bangun-bangun tuh pas Ferdi pulang. Ferdi pun panik kan, ini kenapa? Dibangunin, baru cerita sama Ferdi, dan Ferdi cerita sama saya. Nah ini yang paling parah ini kan. Oh, itu kan tadi Ferdi ya. Ini istri saya bang. Gue ngerasa bersalah. Jadi waktu itu pas pagi-pagi ya bangun, saya tuh ngerasa, duh kok aku badan nggak enak ya katanya. Kenapa kamu masuk angin? Nggak tahu, nggak enak badan. Ya udah tuh minum tolak angin atau minum obat. Ya nanti gampang katanya. Itu kejadian hari Sabtu itu, pas hari Sabtu pagi.
Waktu itu izin sama saya untuk ke rumah orang tuanya, di rumah mertua saya ya. Ya udah nggak apa-apa. Dia nyampe rumah orang tuanya, nyampe rumah itu dia langsung masuk ke kamarnya dia, ada di lantai 2. Di situ kan kamar pribadinya ya. Dia mungkin ganti baju, pakai baju santai ya, baru ke bawah lagi ngumpul sama orang tua. Pas lagi di bawah ini, dia nggak dengar suara, buk. Kaget kan, ada apa nih gitu kan. Dia langsung ke kamar lagi ke atas. Pas dia lihat, jadi gini bang, di kamarnya itu banyak foto kita, foto saya dan istri saya. Itu banyak bang, pakai bingkai gitu kan. Ketika suara gebruk itu, ternyata foto kami sudah ada di bawah, tapi bingkainya hilang. Hah? Bingkainya hilang. Fotonya aja yang cuma di bawah. Fotonya aja. Itu saya nggak ngerti, ntar gue merinding bang. Itu saya nggak ngerti kenapa kan. Dan di rumah mertua saya yang tinggal itu cuma berdua, mertua laki-laki sama mertua perempuan, bertiga sama istri saya yang lagi berkunjung ke situ. Iya. Kita pakai logika, kalau itu maling ngapain ngambil bingkai foto? Di situ ada laptop, ada TV, kenapa nggak ngambil itu? Yang lebih berharga apa sih kan bingkai foto? Ini kenapa lagi gitu kan? Di situ istri saya pulang, ketemu saya pas sore-sore kan cerita, oh aneh ya? Iya aku juga aneh, nggak ngerti gitu. Nah, pas malamnya kan kita mau tidur tuh, jam 10 malam. Saya mau tidur, istri saya bilang, kok badan aku makin gak enak ya? Kamu udah minum obat? Udah. Mau ke dokter? Besok aja deh, sekarang udah malam, ngantuk, tidur aja dulu. Oh ya udah. Kami tidur tuh. Kami nggak ada apa-apa selama kami tidur. Cuman pas adzan subuh, saya bangun kan. Saya bangun, sholat, segala macam. Pas beres sholat, kok istri belum bangun? Karena biasanya dia tuh bangun duluan, Pak. Bahkan ngebangunin saya gitu untuk sholat. Kok saya bangunin? Bangun. Dia bangun kan, bangun. Pas mau bangun, kok badan aku susah gerak ya? Hah? Susah gerak gimana? Susah. Coba kamu bangun. Sama saya coba tarik pelan-pelan kan. Dia teriak, sakit. Kenapa? Leher aku sakit banget. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu ini kenapa jatuh apa gimana? Nggak tahu. Badan aku kok susah gerak sama leher sakit banget. Waduh, kenapa nih? Kamu bisa bangun nggak? Nggak bisa. Oh ya udah, saya dibantu bangun bang. Dia lagi tidur tuh diberi bangun bang. Tapi hati-hati, lehernya itu ya di belakang ini, dipegang ini sama saya tahan. Bangunin. Nah, kamu bisa ganti baju apa gimana? Sendiri gitu kan? Itu masih pakai baju tidur kan? Iya. Susah kayaknya. Itu saya yang bajuin bang. Ya udah sekarang mau ke tukang urut, apa mau ke dokter? Nanti aja lah. Itu kamu ngantor aja dulu katanya. Ya udah, aku ngantor dulu. Tapi kamu nggak apa-apa nih sendirian. Ya paling panggil Teh Nani. Jadi Teh Nani ini ART kami. Karena tinggalnya itu kan berdekatan ya. Saya panggil Teh Nani coba ke rumah temenin Eva. Eva ini istri saya. Ya siap. Tolong jagain ya. Ini Eva lagi nggak sehat. Oh iya siap. Kamu bener nih berdua sama Teh Nani? Iya. Nanti nelpon ya kalau ada apa-apa. Iya nanti aku nelpon. Saya berangkat lah ngantor. Nah rumah kami ini bersebelahan sama rumah orang tua saya. Jadi kita tetanggaan gitu bang. Yeah. Otomatis ada kejadian apapun orang tua saya pasti tahu dong. Nah saya nyampe kantor, ada mungkin setengah jam bang. Saya nyampe kantor, papa saya nelfon. Kamu di mana? Ngantor. Pulang sekarang. Lihat ini istri kamu kenapa? Astagfirullahaladzim. Kaget bang saya. Itu baru setengah jam, buru-buru pulang saya. Pas pulang kan langsung masuk ke rumah. Itu istri saya posisinya lagi kayak gini. Ini kaki lurus ke depan kan. Di sini ibu saya, di sini adik saya, di belakang ini Teh Nani. Dia lagi kayak gini. Oh sakit. Merinding gue. Sumpah demi Allah nggak bohong gue. Nah terus saya kan kaget kan. Kamu kenapa? Dia nggak jawab. Sakit. Apa yang sakit? Sakit. Saya coba untuk diurutkan, takutnya ada yang keseleo, apa dia jatuh, apa gimana. Ini baru saya pegang gini aja bang, teriaknya minta ampun, nangisnya minta ampun. Sakit, jangan dipegang. Ini sebetulnya ada videonya pas lagi momen ini, hanya saja istri saya keberatan untuk tampilin bang. Oh iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Dia malu katanya. Iya, nggak masalah. Nah, terus ibu saya kan di sebelah kiri ya, di depan. Dia lagi mijitin kaki istri saya. Karena waktu itu kakinya itu udah mulai dingin. Kerasa dingin. Dia coba pijitin sambil baca ayat kursi. Pas lagi baca ayat kursi gini,
Ini tiba-tiba ibu saya ngerasa kayak kesetrum bang. Terus dia kepental. Ada mungkin 2 meter ke belakang. Saya kaget, mama kenapa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wah, di sini saya berpikir ini bukan medis. Ini fix ada yang salah ini. Ini bukan medis, bukan juga harus ke tukang urut. Nah, saya punya guru spiritual, namanya Pak Haji Ahmad. Saya telepon kan, Pak Haji lagi di mana? Lagi di Tasik kak. Aduh, Pak Haji pulang kapan ya? Besok paling. Aduh, kacau. Tadinya kan saya berusaha untuk mendatangkan Pak Haji Ahmad, diruqyah lah bang. Tapi karena Pak Haji Ahmadnya lagi di luar kota dan pulangnya besok, saya kan masa sih harus nunggu besok bang ya? Iya. Saya nyari lah ustadz setempat yang dekat ya. Dapat namanya Kang Ubay. Ini nama asli ya. Kang Ubay, Ustadz Ubay. Saya panggil kan Ustadz Ubay. Karena ini istri saya yang kenanya, jadi dia juga kan nggak enak ya. Dia bawa istrinya juga. Jadi nanti biar istrinya yang ngedoain lah, yang ngeruqyah ya. Datang Ustadz Ubay, didoain, diruqyah. Itu kan di dalam kamar ya bang. Nah itu keluar dari kamar, saya nunggu di luar. Gimana teh? Gitu kan ke istrinya itu kan. Aduh, biar Kang Ubay aja yang jelasin. Nah Ustadz Ubay ini jelasin. Ini memang harus sama Pak Haji Ahmad katanya. Karena jurusan saya ini waktu saya pesantren bukan ahli hikmah. Sedangkan ini harus sama ahli hikmah. Ke Pak Haji Ahmad. Aduh terus ini gimana dong? Ya mau gimana lagi katanya. Jadi Ustadz Ubay juga nggak sanggup. Terus saya bilang, ini kalau dibawa ke dokter gimana ya? Percuma, buang-buang biaya. Ini bukan medis. Percaya sama saya, ini bukan medis. Aduh, gimana ya? Nah, pas itu Ustadz Ubay kan pamit pulang. Terus azan tuh bang. Azan duhur. Ngedenger suara azan duhur. Teriak istri saya. Berani bang, gue bilang, datang. Iya. Sakit. Leher aku sakit. Kenapa ini mau sakit gini? Ya Allah sakit gini. Sumpah demi Allah kayak gitu suaranya. Kamu dari pagi belum makan dulu ya. Saya coba kan disuapin bubur. Disuapin gini. Pas dimakan, pas ditentu. Keluar lagi bang. Nggak bisa nelen bang. Iya, nelennya susah. Nelen nggak bisa bang. Iya. Coba kalau kamu minum bisa minum. Dia ada minum bang. Nah pas lagi minum gitu, papa saya manggil. Sini kamu. Dengan nada yang udah marah kan. Di situ saya dimarahin habis-habisan. Kamu kalau mau bikin konten horor persiapkan dulu yang di rumah. Jangan sampai kayak gini. Istri kamu jadi korban. Oke lah kamu kuat, tapi istri kamu kan kasihan katanya. Aduh, di situ kan sedih saya bang. Jadi merasa karena kelakuan saya istrinya jadi korban, gitu kan. Bahkan istri pun sempat berpikir untuk berhenti kan, karena kasihan lah takut kayak gini lagi gitu kan. Waduh, ini gimana kan? Itu semakin sore, itu semakin kaku badannya bang. Bahkan, mohon maaf ya, tidur nih, pengen ngebalik kan ke pinggir. Itu nggak bisa bang sendiri. Sama saya dibopong, dibalikin ke kiri. Dia pengen ke kanan, dibalikin ke kanan. Udah panik saya bang, ini harus kayak gimana bang? Terus dia pengen pipis ya, Mohon maaf nih bang ya, bukannya jorok. Saya yang bersihin, saya yang cobokin bang. Karena emang udah gak bisa ngapa-ngapain ya. Gak bisa ngapa-ngapain bang. Nah, malam ini badannya keras bang, kayak kayu bang. Tangan gak bisa bengkok gini. Sama kaki juga sama. Waduh, astagfirullahaladzim ini gimana gitu. Saya udah, nangis di situ bang. Saya nangis, sedih saya. Saya bilang, maafin aku berhenti deh bikin konten gini. Aku nggak tega lihat kamu kayak gitu. Dia bilang, kamu gak usah berhenti lah. Kamu udah terlanjur masuk, terusin aja. Anggap aja ini pengorbanan aku buat kamu. Itu makanya saya bilang, jadi malu nangis, malu gue bang. Makanya kan istri ini kalau nonton, I love you. Yes, mantap. Nah, itu Isya ya. Masuk jam 9 itu, tangan udah bisa bengkok bang. Tapi ini sakitnya tetap luar biasa. Tangan udah bisa bengkok, kaki udah bisa bengkok ya. Bisa jalan tapi pelan-pelan bang. Jam 9 itu, dia merengek-rengek bang. Pengen ke daerah Citapen. Citapen ini adalah daerah yang terkenal di Bandung sama tukang urutnya bang. Jadi istri saya masih berpikir ini salah urat. Tapi saya berpikir itu percuma, malah menambah penderitaan kamu. Benar akan sembuh dan buang-buang waktu juga kan. Jam 9 malam itu bang. Dia pengen ke sana. Sambil nangis. Bawa aku ke Citapen. Pengen diurut. Bapak saya yang ngeliat itu
Karena kan itu masih dikerubutin bang sama Iya. keluarga, adek, ibu saya, bapak saya. Karena kan nggak mungkin ditinggalin, nggak tega kan? Iya. Nah, aduh ini Pak gimana? Ya udah, bawa aja ke Citapen. Siapa tahu yang ganggu ini pengen pulang ke sana. Orang dari daerah sana kan. Ya udah kita ke Citapen. Citapen ini sebetulnya kalau jam itu kan kami berangkat jam 10 malam ya. Itu kalau jam 10 itu kosong ya, setengah jam kami nyampe. Tapi karena di jalan itu pelan-pelan, istri kan sakit banget nih lehernya nih. Iya. Ada posisi tidur kita, saya pelan-pelan banget kan. Kami 2 jam baru nyampe bang. 2 jam. Karena saking pelannya mobil itu jalan. Iya. Kami nyampe sana jam 12 malam dari jam 10. Situ saya gedor tuh tukang urut. Assalamualaikum. Pak, punten. Ya punten itu permisi ya kalau bahasa Sunda. Saya jelasin kan, istri saya begini. Oh yaudah sini bawa urut dulu. Diurut lah sama si bapak itu ya yang terkenal di Citapen. Itu mungkin 5 menit mungkin bang diurut. Nggak tahan istri saya, pengen udahan. Makin sakit. Akhirnya pulanglah dari Citapen. Kan sesuai feeling saya, ini nggak akan bener. Citapen itu percuma. Aduh, di situ saya pulang. Nyampe ke rumah saya 2 jam lagi kan. Jam 2 malam saya nyampe rumah. Nah, di situ saya jagain istri. Itu nggak tidur saya bang. Gimana bisa tidur istri keadaannya kayak gitu? Iya. Dia nggak makan loh dari pagi. Iya. Minum juga sedikit. Pakai sedotan. Minum itu pakai sedotan bang. Sedotan itu dimasukin banget bang sampai ke sini bang. Baru bisa minum. Kalau sedotan cuma nempel di mulut dia nggak bisa minum. Aduh. Itu saya tungguin tuh sampai pagi kan. Sampai subuh tuh. Saya benar-benar nggak tidur. Saya balurin pakai kayu putih gitu kan biar hangat. Dia terus nangis bang. Leher aku sakit. Pagi-paginya saya dapat kabar dari Pak Jahmat yang nelfon. Saya udah di rumah, A. Yaudah, maaf Pak Haji, bisa kesini nggak? Karena saya nggak mungkin ke situ. Lama kan bang? Iya. Dia jalan dikit juga sakit. Iya. Ya udah, saya ke situ nggak apa-apa. Datanglah Pak Haji ke situ. Istri sudah saya pakein kerudung kan. Datang Pak Jahmat. Ya Rukiah. Ini pas di Rukiah ini kan dipegang kepala ini, sama dipegang ini belakang kepala. Itu, waduh, ngamuknya meronta-ronta. Wah, nggak mau, panas. Kata Pak Jahmat, jadi pas proses ruqyah ya, kamu keluar atau saya bakar, pakai doa, saya dibakarnya. Iya. Ayo keluar. Lagi meronta-ronta gitu, bilang panas, tiba-tiba saya nggak bergerak bang, kayak pingsan gitu. Bisa. Saya tunggu kan 10 menit kan, sampai saya usap-usap keningnya gitu kan. Bangun dong, sayang bangun dong. Dia siuman. Nah pas siuman ini saya suruh ngumpul nyawa dulu kan, udah ngumpul nyawa, terus dia tanya sama Pak Jahmat itu, Neng teh kenapa? Nanya sih pakai bahasa Sunda ya, Neng kunaon, yang artinya Neng kenapa? Iya. Pakai bahasa Indonesia aja lah, Ya. biar langsung itu aja. Neng kenapa? Jadi istri saya tuh gini, waktu itu sebelum lehernya sakit, dia mimpi lagi jalan sama saya, lagi jalan tuh katanya ada ular yang mau menyerang saya, mau masuk bang, ke muka. Sama dia sedang sigap ditangkap. Itu di mimpi ya. Ditangkap, dia patahin lehernya, dia lempar. Nah, itu kejadiannya di mana? Kata Pak Jahmat. Di SD. Merinding gue, Bang. Lihat, kencang, Bang. Iya. Ini merinding nggak bisa dibuat-buat, Bang. Iya. Aduh, sumpah. Di SD. Parah. Nah, di sini saya baru ngeh kan, aduh, bisa separah ini ya. Apa? Di SD ini ada apa gitu kan. Di situ saya kan Pak Jahmat masih ada ya. Saya ngobrol sama Pak Jahmat, Pak Ji, apa mungkin saya berhenti dulu ya bikin konten kayak gini? Istri kasihan. Oh jangan, sayang. Mending gini aja, konten lanjut. Tapi sebelum konten, datang dulu ke saya. Kasih istri air doa. Supaya dia nggak kenapa-napa lah. Dan pun minum air doa. Supaya setan di lokasi itu nggak ikut ke rumah. Mungkin kuat, tapi istri kan lemah. Oh iya Pak Ji gitu. Ya itulah kenapa masih konten sampai sekarang karena dapet sama Pak Haji dibilang kayak gitu sama Pak Jahmat. Oh ya Pak Haji siap. Nah di sini saya ke SD lagi kan. Saya penasaran bang. Sebentar. Istri langsung sembuh saat itu juga? Oh iya, lupa diceritain. Iya, gimana tuh? Istri saya setelah itu berangsur-angsur membaik. Hanya dalam waktu 2 jam dia udah normal. 2 jam setelah diruqyah itu? Iya, 2 jam. Wah, anjir. Dia udah bisa jalan, saya juga
alhamdulillah tenang itu bang. Memang iya bener kan, berarti feeling saya ini bukan medis. Iya. Buktinya dia langsung bisa jalan, dia bisa makan, oh langsung makan banyak bang, lapar katanya. Iya. Alhamdulillah. Wah anjir, cuma 2 jam setelah dirukiah langsung normal lagi. Iya. Wah anjir. Wokit nih Pak Haji Ahmad nih, mantep nih. Iya. Lanjut Bang Abu. Nah setelah itu semua beres lah ya, permasalahan para istri kami beres. Saya kan penasaran, saya pengen tahu ini ada apa di SD ini, penyebabnya tuh kenapa. Saya baliklah ke SD itu, keesokan harinya balik ke SD itu. Bareng-bareng atau sendiri nih? Sendiri. Saya ketemu Pak Udin yang jaga tadi. Saya cuma pengen ngobrol. Bilang, Pak Udin tenang, saya nggak bawa kamera kok. Saya pengen ngobrol. Saya pengen tanya, SD-nya tuh dulunya gimana? Atau ada cerita apa di SD ini? Pak Udin cerita. Ternyata SD itu tuh SD pertama yang dibangun Belanda di Jawa Barat. Wah anjir. Udah tua banget berarti nih ya, tahun 1901 kalau nggak salah. Nah, terus pada zaman dulu, bangunan-bangunan yang ada temboknya itu kan masih jarang ya, Bang. Kebanyakan kan dari kayu, dari bambu gitu kan. Bangunan yang ada tembok itu pasti dipakai camp militer pas lagi perang. Nah, pada waktu itu SD itu sempat dipakai camp militer sama Belanda. Dan para jawara yang ada di area situ, itu dibantai, Bang. Dan dia dikuburin di belakang SD itu. Pantesan saya tuh aneh kok wanita yang awalnya itu kuat banget tapi pakai baju kebaya warna merah gitu kan, pakai zaman-zaman dulu. Mungkin dia salah satu jawara dari situ. Dan si kakek juga sama. Iya. Di situ, Bapak kenapa nggak bilang dari tadi, Pak? Dari dulu. Nggak nanya katanya. Wah. Lu baru tahu tuh sejarah sekolahnya tuh pas lagi setelah istri lu sakit itu ya? Iya, karena saya penasaran kan, balik lagi ke SD itu untuk nyari jawaban di kepala saya tuh, ini SD kenapa, kenapa gitu. Karena mimpi istri lu aja berkaitan sama SD itu. Iya bang, saya juga kaget bang, sumpah. Berarti setelah lu dapet jawaban dari Pak Udin dan terjawab lah, selesai nih. Ternyata sekolah itu emang punya sejarah yang cukup kelam ya sebelumnya Bang Abu ya? Iya. Anjir. Tapi pernah kambuh lagi nggak? Ini kan lu masih ngonten lagi nih sampai sekarang nih kan ya? Masih. Kambuh lagi nggak istri lu? Kena lagi atau istri teman-teman lu pada kena gitu? Ada bang, waktu kami ngonten di rumah sakit Terbengkalai yang di Subang. Pernah kejadian lagi tuh? Kejadian lagi, itu... Istrinya siapa tuh yang kena tuh? Istri saya sama istrinya kameramen saya, istri Pak Usop. Oh, iya. Itu, kita udah prepare sebetulnya ya. Prepare, minta air doa kan, supaya istri tidak digangguin kan. Saya juga harus minum supaya yang saya tanya itu nggak ngikut ke rumah. Iya. Apesnya kami, pulang dari Pak Jafar itu kan kita ngumpul di base camp tuh, tempat kita ngumpul. Air itu ketinggalan bang, di base camp bang. Saya pergi ke Subang tuh nggak bawa air doa. Dan saya pun lupa ngasih istri untuk minum itu. Iya. Kena lagi tuh ya? Kena lagi. Itu memang saya yang lupa itu. Berarti cukup ampuh juga itu ya air doa dari si Pak siapa tadi? Pak Haji Ahmad. Pak Haji Ahmad ya? Iya. Wah, tapi emang Pak Haji Ahmad itu profesinya emang meruqyah orang biasanya dia? Iya, memang dia suka meruqyah orang. Oh, iya. Dan istri lu dalam waktu 2 jam aja bisa normal kembali. Iya, Bang. Padahal itu sempat lu bilang kaku hampir kayak kayu, nggak bisa belok sama sekali tangannya. Iya, keras gini. Itu dari maghrib sampai jam 9. Itu pas lagi proses ruqyah sempat ada interaksi nggak sih dari sosok yang masukin nempel ke istri lu kayak ngomong apa gitu atau nggak ada gitu? Cuman ngomong panas-panas doang dan teriak berontak gitu kan. Iya. Pakai bahasa Sunda. Mung, yang artinya nggak mau gitu. Iya. Tapi nggak sempat ada interaksi kayak pesan-pesan apa gitu nggak ada. Wah, gila. Gokil sih itu. Dan ini adalah akibat dari lu ngonten ya. Iya, ini. Dan konten lu kan menantang ya. Iya, saya menantang tuh bukan sombong ya. Iya. Kami menguji mitos yang di situ. Iya. Betul apa enggak? Ternyata betulan serem ya. Iya. Ini menguji gue jadi ingat pesulap merah nih. Berarti lu satu genre lah ya sama pesulap merah ya. Iya bang. Kalau pesulap merah kan ya nguji dukun-dukun yang suka nipu-nipu orang nih, yang suka atau yang suka cabul lah. Dan lu tapi ini menguji suatu tempat yang terkenal mitosnya, angker ya. Mitosnya angker. Ya. Dan lu tadi sempet cerita sama gue tuh, lu sempet ke salah satu tempat yang cukup legend nih. Apalagi orang tahun 2000-an pasti tahu nih. Gua Jepang yang ada di Bandung. Iya. Lu pernah tuh bikin konten di situ? Iya. Kita edan di situ, Bang. Wah, jangan diceritain. Iya dong. Mending buat kalian yang penasaran sama videonya Bang Abu dan teman-temannya bikin konten di Gua Jepang bisa mampir ke YouTube channel lu, Bang ya. Ya. Itu di mana tuh, Bang? Melawan mitos. Melawan mitos. Iya. Wah, sesuai nama ya. Nama channelnya aja Melawan Mitos. Iya. Iya.
Berarti emang isi konten lu tuh menguji lah ya tempat-tempat yang Iya. terkenal angker ya? Ya, kami bukan menguji nyali orang ya, tapi menguji mitosnya kan. Iya, mitos. Karena kebanyakan mitos itu tidak betul iya. dan banyak masyarakat yang takut akan mitos itu. Iya. Bahkan sebenarnya ada tempat yang baik-baik aja jadi serem karena ada cerita-cerita Iya, mitos-mitos yang nggak jelas dari mana asal usulnya ya. kayak contoh kan rumah yang mau dijual misalnya. Iya. Terus dibilang itu mitosnya banyak penampakan, banyak apa. Kan kasihan Bang, yang punya rumah nggak laku-laku. Betul, malah jadi rugi ya. Iya. Iya. Wah, di sini berarti setiap konten-konten lu ada tuh segmen bagian nguji-ngujinya itu tuh. Ada Bang. Ya. Jadi kalau uji nyali itu bedanya ya. Kalau uji nyali kan menguji nyali yang orangnya. Orangnya ya betul. Kalau kita mitosnya yang kita uji. Iya. Jadi sekali lagi saya tekankan, kami menantang setan itu bukan sombong ya, pamer keberanian. Memang cara menguji mitos ya kayak gitu. Harus gimana lagi kan? Mengujinya dengan cara Sompral, melakukan kasar. yang dilarang di tempat itu ya. Iya. Betul. Iya. Berarti tim lu ini pada kebal-kebal semua nih. Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Dan di sini lu yang paling cukup agak-agak sensitif lah ibaratnya dari teman-teman lu yang lain ya. Iya. Dan ya itu mungkin bonus ya dari makhluk yang pernah lu dan teman-teman lu tantang ya yang di sekolah SD itu ya. Tapi sayang banget tuh kan tadi lu sempat cerita bahwa di sekolah SD itu ya intinya videonya gagal lah karena banyak kendala teknis yang terjadi ya, dari audio hilang sampai akhirnya dipergokin sama wakil kepala sekolah. Iya. Makanya saya nggak mau tayang tuh takut bermasalah kan. Dituntut gimana nanti. Betul. Kasihan juga lah anak SD. Pas lagi syuting tiba-tiba muncul dari Pak kepala sekolah. Itu kebetulan lagi lewat ya berarti ya? Iya Bang. Kebetulan malam-malam kan posisinya kan. Iya, itu jam 12:30 apa dia nggak tahu pulang dari mana itu, kenapa lewat itu. Iya. Apes banget. Dan ini SD-nya masih aktif ya. Masih aktif. Dan di sini Bang Abu nggak bisa share lokasinya karena ya takut nanti malah disamperin sama kalian bikin masalah. Bang Abu ini yang kena malah. Iya. Takutnya para YouTuber yang nonton pada kesana kan. Iya. Saya nggak enak sama wakil kepala sekolah itu Bang. Kasihan sama cuma ada di Jawa Barat ya. Jawa Barat aja udah cari. Silakan cari tuh dari ujung sampai ujung. Oke, ini Bang Abu paling pertanyaan terakhir nih sebelum kita closing nih. Ini kan berarti yang lu syuting terakhir itu yang lu bilang kipasnya nyala-nyala semua tuh. Berarti itu kan ada seperti ada gesekan lah yang terjadi di sekolah itu. Lu sempat ketemu lagi nggak sama Bang Udin? Setelah lu ekspor dan selesai itu pernah ada kejadian mistis lagi nggak sih di sekolah itu atau ya emang seperti itu hari-hari emang sering kejadian gitu? Ada kejadian yang cukup unik dari Bang Udin cerita ke lu? Paling kepala sekolahnya Bang. Kenapa tuh? Jadi kita kan waktu itu ketemu sama wakil kepala sekolah ya, yang ngarang kita konten di situ. Ini kepala sekolahnya katanya. Kenapa tuh? Waktu itu kan ruangan kepala sekolah itu biasanya misah ya. Beda dengan ruangan guru gitu, misah sendiri. Dia mau pulang ceritanya. Pas mau pulang, tasnya kok nggak ada. Bingung kan? Nyari-nyari di ruangan itu dibok-bok nggak ada. Pas dicari-cari, tasnya udah ada di WC Bang. Hah? Ada yang mindahin berarti? Ya iya, sekarang logika kalau seandainya si ibu ini ke WC bawa tas buat apa coba? Iya. Ya ke WC aja kan yang dari sekolah ya. Iya. Tas taruh di ruangan aja, ruangan dia aman kan, nggak ada yang berani masuk. Iya. Ruangan kepala sekolah. Itu dapat cerita dari Bang Udin tuh. Bang Udin. Pak Udin. Oke, ini cerita udah cukup panjang. Thank you banget nih Bang Abo udah jauh-jauh dari Bandung mampir ke Lentera Malam buat share pengalaman mistisnya ya. Iya. Dan gue mau info juga nih buat kalian yang penasaran sama konten-konten lain dari Bang Abo yang sering menguji mitos di tempat-tempat angker, kan bisa mampir aja ke YouTube channel si Bang Abo ini di tadi apa Bang? Gue lupa namanya. Melawan mitos Bang. Melawan mitos. Wah, itu udah ekstrim banget namanya. Jangan lupa mampir, linknya udah gue taruh di kolom deskripsi. Oke, sekali lagi makasih Bang Abo ya. Ya, sama-sama. Udah mampir Lentera Malam ya. Iya. Gue Adit dari Lentera Malam izin pamit dan Bang Abo juga izin pamit. Bye.